wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardis somad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa askuruhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadrata muhtaromin al-fudola al-kiram wabil khusus Rais Masjid Jami Al-Manan, suma hadratal karim Takmir Masjid Jami Al-Manan, ayuhal mukarramun sahibal fudola allazi yahduruna fi hazal Masjid Jami Al-Manan, azani Allah wa iyyakum. Allahumma arzuqna fahman nabina wa khifdal mursalina wa ilhamal malaikati muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Ayuhal ikhwan, pada subuh sekarang masih melanjutkan kajian tasawuf ya. Sebelum masuk ke materi, saya bacakan hadis muqaddimah dulu. Pertama, bahwa Rasulullah bersabda, surga itu merindukan 4 golongan manusia. Jadi al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Ya. 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Pertama, talil Quran. Orang yang membaca. Nah, ini beda. Talil dengan iqra beda ya. Kalau talil itu ya tayalatlu talawatan, itu membaca sambil mengikuti. Ya. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an kemudian mengikuti Al-Qur'an ya. Maka ada dikenal tilawah. Tilawah, jadi membaca ayat-ayat yang secara berurutan dan hati itu mengikuti maknanya. Ya, itu maka disebut tilawah atau talil. Kalau iqra itu qara'a yaqra'u qira'atan, ini kan fi'il amar ya. Iqra perintah, bacalah. Nah, jadi perintahnya ini kalau iqra itu membaca untuk menggali, mentadabur dan memahami satu ilmu, diantaranya ilmu Al-Quran. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, yang pertama tadi membaca Al-Quran, kemudian yang dirindukan oleh surga yang kedua, wa hifdil lisani, yang bisa menjaga lisannya. Yang ketiga, wa mut'imil jitani, jadi yang memberi makan orang-orang yang lapar ya. Menyediakan makan. Al-Manan tiap subuh nih, tiap hari Rabu subuh menyediakan makanan. Wah, itu termasuk yang dirindukan surga itu ya. Wasoimi fi syahri Ramadhana gitu. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan gitu. Ya. Wa innal malaikata tadau ajnihataha. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah bersabda, dan sungguh malaikat itu ya la tadau ajnihataha gitu. Ya, ini bentuk tunggal ya. Ajnihataha ini dari kata janahun. Janahun itu artinya sayap. Ya, sayap. Ajnihatun itu sayap jamak, banyak sayapnya. Ajnihatun. Jadi sayap-sayap. Haknya ini domir, ya. Domir mutasil artinya nya. Jadi ajnihataha sayap-sayapnya.
Jadi sungguh malaikat itu membuka sayap-sayapnya, ya, membentangkan apa istilahnya ya, membentangkan bahasa Indonesia mah ya, membentangkan sayap-sayapnya ridon litolibi ilmi gitu. Karena malaikat itu ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, sekarang ini di majelis amanan ini malaikat sedang mengepakkan sayap tuh, ya, mengepakkan sayapnya karena ridho sama orang-orang yang menuntut ilmu, ridon bima yasna'u, karena ridho dengan apa yang mereka lakukan, mereka amalkan, ya. Jadi insya Allah jemaah banyak untungnya lah hadir di majelis ilmu itu, ya. Kemudian penjelasan Ibnu Qayyim bahwa makna kalimat al-malaikata latadau aznihataha, malaikat benar-benar mengepakkan sayapnya, ya, atau meletakkan sayap mereka, yaitu maknanya bahwa doa al-malaikatu, ya. Jadi malaikat itu ridho pada orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, tawaduan wa takwiron wa ikroman. Ini menunjukkan ketika malaikat mengepakkan sayapnya itu artinya malaikat itu sangat rendah hati pada orang-orang yang menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, ya. Kemudian watakwiron, gitu, ya, memberikan penghargaan dan ikroman, sangat hormat, gitu ya, sangat memuliakan orang-orang yang tolabul dan mengajarkan ilmu, ya. 5 yahmiluhu min mirasin nubuwati wa yatlubuhu, gitu. Karena apa yang dibawa oleh orang-orang yang tolabul ilmu dan yang mengajarkan ilmu adalah warisan kenabian. Jadi beda. Kalau di sekolah malah malaikat. Ya, orang yang belajar matematika, fisika apa nggak akan ada tuh malaikat. Tapi kalau di majelis seperti ini, karena yang dibawanya adalah warisan kenabian, yang dikajinya adalah warisan kenabian, ya, maka malaikat menaruh hormat. Menaruh hormat, menaruh takdim, ya, menghargai. Nah, jadi jamaah sekalian, wa huwa yadulu 'alal mahabbati wa tadimi, gitu. Dan malaikat itu menunjukkan kecintaan dan penghormatannya, famin mahabbatil malaikati lahu. Maka cinta dan kehormatan malaikat kepada mereka yang menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu warisan kenabian itu, ya, malaikat itu cirinya membentangkan sayapnya, gitu. Li'annahu talibun lima bihi hayatul alimi wa najatuhu, gitu, ya. Jadi menurut malaikat, ya, orang-orang yang menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu warisan kenabian itu adalah orang-orang yang menyebabkan kehidupan, ya, dan orang-orang yang menyelamatkan dunia. Maka malaikat ikut campur, ya. Kalau orang-orang yang ilmu-ilmu yang bukan warisan kenabian justru bisa mencelakakan dunia, bikin bom atom, mencelakakan dunia, ya. Nah, orang-orang yang mengajarkan atau belajar ilmu kenabian, orang-orang yang sedang menjaga kehidupan dan sedang menyelamatkan dunia. Itulah maka malaikat campur tangan bersama kita, gitu jemaah, ya. Kemudian hadis yang kedua, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, badirul lil amali, gitu. Segeralah kalian beramal soleh. Nah, jadi syarat amal soleh ini ada 2, ya, yang bisa memenuhi
sebuah perbuatan itu menjadi amal soleh itu ada 2 syaratnya. Pertama, dilakukan ikhlas karena Allah. Ya. Ikhlas karena Allah yang pertama, yang kedua ittiba. Ittiba mengikuti petunjuk Rasulullah dan Al-Qur'an gitu, ya. Karena kalau yang 2 syarat tadi enggak diikuti, nah itu enggak termasuk, ya. Fitanan kakitoil lailil mudlimi gitu. Jadi ka itu artinya seperti, ya. Seperti kitoi. Nah, kitoi ini isim dari kit'atun, ya, atau bagian atau sepotong. Kit'atun, ya. Jadi laili mudlimi ini dari akar kata dolama, ya. Perubahan dari adlama yudlimu idlaman itu jamaah. Jadi artinya orang-orang yang mengamalkan amal soleh itu, ya, sebelum, ini perintah daripada Rasulullah, laili mudlimi, jadi segeralah beramal soleh dengan 2 syarat tadi, ya, ikhlas dan ittiba, sebelum terjadinya gelap, sebelum datangnya gelap, ya, atau mudlimi yang mendolimi, ya. Jadi sebelum datangnya kegelapan yang mendolimi, gitu. Karena gini jamaah, gelap ini bukan maksudnya gelap cahaya malam atau nggak ada lampu gitu, bukan, ya. Artinya gelap tuh pikiran dan jiwa. Itulah yang mendatangkan kedoliman. Kalau gelap yang suasana gelap itu justru banyak dicari ke ulama bahula, ya. Rasulullah datang ke Gua Hiro mencari kegelapan. Tapi yang dimaksud gelap ini yang di dalam pikiran dan di dalam jiwa manusia. Karena kita kadang-kadang dalam keadaan terang matahari, kita dalam keadaan melihat, bisa kesandung tuh, ya. Pernah nggak? Jalan siang-siang kesandung, padahal melek. Karena apa? Ketika itu pikiran sedang nggak terang. Maka kerikil kecil aja nggak kelihatan, kesandung. Ya, ini yang dimaksud dengan gelap, ya, yang dimaksud gelap yang mendolimi kita, ya jemaah. Jadi makna utuh kalimat fitanan kakitoil lailil mudlimi, beramal solehlah, segera beramal solehlah sebelum datangnya fitnah-fitnah, ya, atau bencana seperti potongan malam yang gelap. Artinya apa jemaah? Yang tadi, yang tidak kita sadari. Sekalipun kita dalam keadaan ngeh gitu, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terang, tetap aja bisa terjadi. Ya. Makanya ketika kita selalu beramal soleh itu dijaga, jemaah. Dijaga ku Allah. Bahkan malaikat amal soleh yang dibarengi dengan tolabul ilmu, malaikat ikut campur tuh jagain kita. Dikasih peringatan sama malaikat, ya, sebelum terjadi kegelapan gitu, ya. Maka jamaah sekalian, 2 syarat tadi seperti ketidakikhlasan ini apa akibatnya, ya? Ketidakikhlasan dalam beragama itu akan menyebabkan penyimpangan dalam beragama. Pasti, ya. Ini pasti jamaah. Misalnya gini, tatanan agama akan rusak karena tidak ikhlas. Karena dorongan tidak ikhlas manusia itu akan membuat merubah-rubah, ya, sesuai dengan keinginan dia, dengan nafsu dia. Agama itu, jemaah, ya. Itu pasti itu. Pasti terjadi. Orang yang kerjanya misalnya anak buah kita nggak ikhlas nih, kerja di kantor kita, pasti tatanan dia rubah. Yang harusnya datangnya jam 7, dia datang mundur. Kadang nggak ada semangat.
nggak ada semangat untuk melakukan kebaikan gitu, karena nggak ada ikhlas, ya. Itu udah pasti. Nah, yang begitu gitu akan mendatangkan fitnah. Ya. Coba aja lihat. Orang yang beragama, orang yang menyebarkan agama, ya maaf ya. Nah, ketika dia tidak ikhlas, kemudian dia akhirnya berakibat dalam kepada amalnya yang merusak tatanan agama, pasti mendatangkan fitnah, minimal untuk dirinya sendiri. Orang pasti ngomongin yang jelek-jelek. Orang menyebarkan fitnah terhadap orang tersebut, ya. Walaupun di depannya hormat-hormat gitu, ya. Gitu jemaah. Yang dirusak itu bukan hanya tatanan agama, tapi tatanan hukum, tatanan budaya, itu pasti semua dirusak, ya. Orang yang nggak ikhlas gitu. Nah, akibatnya yang bahaya itu akan timbul perpecahan. Akan timbul perpecahan dan tersebar kesesatan di tengah umat. Nah, ini bahayanya orang yang melakukan amal soleh tanpa ikhlas gitu, ya. Ujung bahayanya di situ jamaah. Wa qala Nabi Aidon, kejadian yang banyak akan terjadi, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsil kafiron. Setelah tatanan agama ini rusak, ya, karena ketidakikhlasan seseorang tersebut, apalagi menyebarkan agama dengan tidak ikhlas, ya, tidak mengikuti aturan Rasulullah, tidak mencontoh Rasulullah, maka yang terjadi umat itu pagi harinya ketika dalam keadaan beriman, sore harinya kafir. Ya. Jamaah subuh datang ke sini, ke majelis ilmu. Yang menyampaikan ilmunya tidak ada ikhlas, tidak ada ittiba kepada Rasulullah. Sore jamaah nauzubillah, summa nauzubillah, bisa jadi kafir. Walaupun tanpa kita sadari. Ya. Ini yang bahaya jamaah. Ketika agama dibawa, disampaikan, diamalkan tanpa ikhlas dan ittiba. Ya. Ini dijelaskan oleh Rasulullah. Au yumsil mu'minan, atau sore hari dalam keadaan mukmin, wa yusbihu kafiron, dan pagi harinya dia, subuhnya dia akan menjadi kafir. Gitu. Ya, ini yang bahaya. Ketika salah menangkap, salah menerima ilmu agama, gitu. Ya, ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Karena apa? Karena orang-orang yang menyebarkan agama itu niatnya, tujuannya adalah menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Itu, jemaah, ya. Maka hati-hati kalau pilih guru, ya. Kalau udah bau fulus, gurunya tinggalin. Bisa salah nyebarkan ilmu, gitu, ya. Kalau pakai tarif-tarif, kalau hadiah mah wajar aja. Ya. Seorang guru nerima hadiah wajar, dan Rasulullah juga pernah menerima hadiah. Tapi yang Rasulullah terima hadiah pertama kalau berbentuk materi, berbentuk harta untuk kepentingan jihad. Pertama. Ya. Yang kedua yang sering diterima oleh Rasulullah untuk kepentingan Rasulullah sendiri hanya makan. Hanya makan ya. Yang Rasulullah terima hanya itu. Ya. Gitu. Tapi kalau ngumpulin harta untuk apa? Untuk jihad. Gitu. Ada kiai mau bangun pesantren, mau bangun ini, kalau benar tujuannya nggak apa-apa. Kita jariah ke situ. Gitu. Ya. Tapi kalau tujuan kiainya mau beli mobil mah jangan dikasih. Apalagi yang kawin deui. Pada kawin tong dibantu nuk itu. Ya, itu jamaah. Jangan memberikan jalan untuk membuat orang itu bisa melaksanakan nafsu dunianya. Sekalipun dia ulama. Itu yang paling penting. Ya. Jangan menjerumuskan guru kita dengan mendukung nafsu dunianya guru kita. Sama dengan kita mencelakakan guru.
jemaah, ya. Nah, karena itu jemaah ya, banyak orang-orang yang menjual agama, menjual nasab, itu mudah keluar dari akidah. Mudah sekali keluar dari akidah. Tapi ngarasana jadi ahli surga. Nah, eta yang bahaya. Nggak kerasa jamaahnya tuh nggak kerasa asa jadi ahli surga we. Ya, kata Pak Haji itu kemarin Rabu lalu ada orang yang gimana Pak Haji? Wah, Rasulullah hadir. Aduh, ya. Gitulah jamaah. Pokoknya patokannya gitu aja. Ya. Jangan mendukung sekalipun guru orang-orang yang nafsu dunianya. Ya. Kemudian berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, likulli syai'in zakatun. Ya. Segala sesuatu itu ada zakatnya. Wa zakatul ilmi ta'limuhu, dan zakatnya ilmu adalah mengajar. Jadi orang-orang yang mengajarkan agama itu sedang membayarkan zakat, jemaah. Apakah saya mengeluarkan zakat harus terima timbal balik? Kan enggak. Zakat itu hukumnya wajib bukan? Wajib bagi yang cukup. Orang udah cukup ilmu, wajib mengajarkan ilmu. Nah, itu zakatnya ilmu. Masa ngeluarkan zakat minta timbal balik lebih gede? Ya, atau bukan zakat itu mah, itu kan? Gitu jamaah. Jadi ada lagi, saya dikasih tahu sama istri saya, Pak, lihat nih, dengerin. Ada orang yang mengatakan zakat itu tidak populer. Waduh, saya bilang. Berarti ini orang tidak paham rukun Islam. Di antara rukun Islam adalah zakat. Gitu. Ah, ya udahlah, biarinlah nafsi-nafsi, ya kan? Ya gitu jemaah ya. Ya itulah, karena apa? Karena dunia lagi. Kadang-kadang hukum dipelintir. Bukan nggak ngerti, tapi hukum dipelintir kepentingan dunia. Karopak masjid rek dikalola. Nah, itu bahaya jemaah. Ya. Itulah kerusakan yang ditimbulkan akibat dari orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah dan hukum Allah, ya, dan tidak ikhlas. Itu jemaah ya. Maka yang rusak bukan dia sendiri, umat yang rusak. Ya. Selanjutnya jemaah kita masuk ke kajian kita. Lanjutan minggu lalu kita sudah kupas sedikit tentang asal usul dan cara kerja dan strategi setan, ya. Kemudian tentang mengenal diri kita. Nah, sekarang kita lanjutkan bahwa setiap diri manusia itu ada terdiri dari dua bagian. Nah, kita memotret diri kita nih. Pertama, komponen dohir dari dalam diri manusia, ya. Semua yang bersifat fisik, jasad, atau semua yang terlihat oleh panca indera, ya, anggota tubuh, tangan dan segala macamnya, itu yang disebut komponen dohir. Kemudian yang termasuk dohir, apa yang ditimbulkan dari dohir diri kita. Seperti perbuatan tangan, langkah kaki, ucapan. Ya. Itu semua adalah juga termasuk dohir. Gitu. Ya. Yang dilakukan oleh fungsi organ fisik kita. Yang kedua adalah komponen batiniah. Ini kalau kita mau kenal diri kita. Komponen batiniah manusia itu pertama adalah unsur utamanya ruh. Unsur utama. Kemudian yang paling dalam adalah yang kedua jiwa. Nafas, ya, bahasa Arabnya. Kemudian yang menjadi pusat kesadaran, pikiran dan emosi adalah nurani.
Jadi pikiran itu melekat di nurani, ya. Maka nurani menghasilkan adab, menghasilkan akhlak dan menghasilkan moral, gitu, ya. Nah, kemudian jamaah, ruh, jiwa dan nurani manusia itu saling berhubungan, saling mendukung dan bisa saling mengingatkan, ya. Karena 3 unsur inilah yang menggerakkan kehidupan manusia, yang menggerakkan dokhir manusia, gitu, ya. Kemudian jamaah, ruh ini langsung dari Allah, bagian dari zat hayanya Allah, ya, yang diletakkan di tubuh kita, ya. Dari ruh ini lahir jiwa karena ada campur tangan manusia, ya. Jiwa itu terdiri dari 3 elemen, ya. Kolbu, akal, dan insting. Termasuk juga setengahnya nafsu, karena setengahnya lagi ada di pikiran, ya. Maka yang dihasilkan oleh jiwa itu pikiran, emosi, dan keinginan. Itu yang dihasilkan oleh jiwa. Maka jiwa dihisap. Kenapa dihisap? Karena berakibat dari timbulnya perbuatan. Itu dari jiwa, ya. Maka dalam hukum positif itu ada pelaku, ada otak pelaku. Nah, otak pelaku inilah jiwa. Hukumannya jauh lebih tinggi jiwa dibandingkan pelaku, karena dia yang ngatur pelaku, gitu, ya. Itulah jiwa, ya. Kemudian yang ketiga ada unsur nurani. Nah, unsur nurani inilah bagian dari jiwa, ya, yang menjadi menghasilkan moral, ya, mengingatkan jiwa, ya, mengingatkan akal, gitu. Maka akal ini harus diisi dengan ilmu, ya, dengan ilmu agama, ya. Ilmu yang dasarnya tadi 2, ittiba dan ikhlas, ya. Kemudian jamaah sekalian, Allah Ta'ala berfirman, fa iza sawaituhu, ya, maka apabila aku sudah menyempurnakan kejadiannya, artinya setelah 4 bulan, setelah sempurna kejadian fisik manusia di dalam rahim ibunya, ya, itu usianya 4 bulan. Wa nafaqtuhu fihi mir ruhi. Nah, kemudian aku meniupkan ruh ke dalam manusia, ya, itu. Nah, ini ruhi, 2 kata. Ruh itu adalah zat, hi-nya itu menunjukkan kepunyaan aku. Jadi kalau ada Quran mengatakan ruhi adalah ruhnya aku. Ruh kepunyaan Allah. Jadi yang Allah masukkan ruh di dalam diri kita ini bagian dari kehidupannya Allah. Ya, zat hidupnya Allah, gitu, ya. Maka kalau nggak ada Allah, nggak ada kita, ya, gitu jamaah. Kemudian kepentingannya apa? Allah meniupkan bagian daripada ruhnya kepada diri kita. Kepentingan Allah yang harus kita sadari, faqa'u lahu sajidin. Ya. Tunduklah kamu, jatuhkanlah diri kamu, ya, kepada aku dan sujud kepada aku. Itu, ya, Ma. Jadi tujuan kita hidup itu supaya kita taat sama Allah, taat sama hukum Allah, dan mau sujud kepada Allah. Sujud ini bentuk ibadah, ya. Maka sedekat-dekatnya manusia dengan Allah adalah ketika sujud. Gitu, jemaah, ya. Maka jangan lupa banyak doa di dalam sujud, tapi jangan lama-lama juga kalau lagi ngimamin. Kalau lagi sendiri tahajud tuh lamain sujud doa. Gitu, ya, gitu jemaah. Wa qala Nabiya sallallahu alaihi wasallam an
Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala summa yursalu ilaihi malaku, kemudian diutuslah malaikat kepada orang tersebut, ya, kepadanya ini fayanfuhu fihi ruhi, lalu malaikat meniupkan ruh ke dalam manusia. Jadi wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Nah, sambil ditiupkan ruh itu, jadi ini yang meniupkannya bukan Allah langsung, tapi malah malaikat. Gitu, ya. Kenapa tidak Allah langsung? Zatnya beda. Sangat jauh, jemaah. Ya, sangat jauh zatnya Allah dengan makhluk. Maka tidak bisa Allah yang langsung meniupkan. Harus pakai perantara, makhluk lagi. Maka ketika Rasulullah Isra Mi'raj mau masuk ke Sidratul Muntaha, mau ketemu Allah, malaikat Jibril aja nggak bisa nganter sampai bertemu Allah. Hanya Rasulullah dengan keistimewaan khusus. Ya, gitu jemaah. Nah, inilah fakta kenapa ruh itu yang niupkan adalah malaikat, diperintahkan ke Allah. Ya, gitu jemaah. Ya, kemudian ketika ditiupkan ruh itu dalam 4 bulan, ya, ditulislah 4 kalimat. Bikat bihi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakyun wa sa'idun. Itu yang ditiup, ya, ditulis. Jadi kita ini sudah ada tulisannya tentang rizkinya, ajalnya, amalnya, cilaka dan bahagianya. Kita sudah ada gitu, jemaah, ya. Bisa nggak diperbaiki? Bisa. Bisa. Yang tidak bisa itu qada. Yang bisa diperbaiki qadar. Maka di dalam diri kita ada qada wa qadar. Ya. Nanti penjelasannya minggu depan lah. Karena ini panjang. Harus detail menjelaskan qada wa qadar. Ya. Supaya apa? Supaya kita nggak asudon sama Allah. Ya. Maka harus ada penjelasan qada wa qadar. Ya. Nah, kalau jiwa itu udah sering saya sampaikan, inna nahnu nuhyil mauta. Kami yang menghidupkan dan kami yang mematikan. Jadi artinya jiwa itu Allah gunakan dhamir munfasil, ya. Kata nahnu artinya jamak. Jadi lahirnya kita itu kerjasama Allah, ibu dan bapak kita. Gitu. Maka ada sifat kita, ada sifat bapak, ada karakter bapak, ada sifat ibu, ya, gitu jemaah, itu dalam jiwa gitu. Nah, mata dalam jiwa kita itu tidak hanya fisik, tapi membawa juga watak sifat dari orang tua. Ya. Maka orang tua dulu itu ada istilah kalau mencari menantu itu harus dilihat keturunannya juga. Ya, tidak hanya cantiknya, hartanya, keturunannya, yang paling penting agamanya. Ya, tapi yang pentingnya kenapa? Karena memudahkan jemaah. Kalau keturunannya baik, memudahkan untuk meluruskan. Tapi kalau keturunannya jahat, bisa ku agama, kan agamanya harus rada ketat. Itu aja bedanya. Ya. Logikanya kayak apa? Ya logikanya kalau orang keturunannya baik kan pasti dididik juga di rumahnya baik. Gitu. Ya. Kalau keturunannya jahat malah dididik gitu. Itu jemaah, ya. Nah, dalam jiwa ini perlu didampingi oleh ilmu agama. Kenapa? Wa nafsin wa masawaha. Allah berfirman, ketika jiwa itu disempurnakan penciptaannya, fahalhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan jiwa itu sifat fujur dan sifat takwa. Jadi jiwa kita inilah yang bisa maksiat, yang bisa dolim, yang bisa takwa, yang bisa taat. Maka jiwa kita yang dihisab. Ya, kalau ruh nggak ada dihisab. Nah, itulah kenapa jiwa manusia itu bisa melahirkan sifat kamilah, mutmainah, dan lawamah. Atau amarah. Ya. Tapi kalau ruh udah pasti takwa kalau ruh.
jemaah, ya. Nah, sekarang gimana caranya jamaah untuk menjaga jiwa kita dari mengenal Allah, dari apa? Dari eh, tidak jauh-jauh daripada zat ruhnya Allah. Ya, ada saya kasih rumus 5S. Pahamilah sholat, sholawat, syukur, sabar, dan sedekah. Itu dawam, jemaah. Ya, harus rutin dilakukan. Misalnya sedekah, ada waktu khusus sedekah Jumat misalnya. Ya, hari Jumat kita targetkan bahwa setiap Jumat pada sholat Jumat sedekah. Maka suka ada apa? Jumat barokah. Ya, nah itu orang ngambil dawamnya sedekah. Ya, kemudian kalau sholat udah pasti. Ya, syukur juga harus dawam. Gitu. Ya, sabar dan segala macamnya. Gitu jemaah. Di antara ini ada satu lagi yang paling penting adalah yang menyangkut dengan keimanan, ya, menjaga keimanan kita, saum. Kenapa harus saum? Sudah pernah saya jelaskan, karena saum ini mempertipis dinding pembatas antara ruh dengan jasad. Ruh itu kan melekat di dalam diri kita tipis sekali. Ya. Tapi ketika kita bermaksiat, mata bermaksiat tuh semakin tebal. Semakin jauh jarak ruh dengan dohir kita. Nah inilah yang semakin hari, karena semakin tebal, akan semakin membuat kebiasaan untuk bermaksiat. Gitu jemaah. Ya. Jadi harus ada usaha untuk di luar Ramadan itu kita dawam puasa lah. Entah puasa Senin Kemis, mau puasa setelah Ramadan setahun sekali itu puasa sunnah hanya 3 hari, hanya 1 hari, nggak apa-apa. Dan itu mah awal. Nanti kalau udah enak kebiasaan suka maunya nambah. Itu aja. Habis Ramadan sekali aja misalnya. Ya. Gitu. Nanti tahun depan nambah. Wah, makin panjang umurnya, nambah terus puasanya. Ya. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gitu jemaah. Ya. Jadi membentuk sedalam apa hati kita mengenal Allah itu dari 5S tambah 1S tadi. Ya. Salat, sholawat, syukur, sabar, sedekah, dan saum. Ya. Jadi bukan dari harta. Bukan. Gitu jamaah. Ya. Kemudian jamaah sekalian, dalam kaidah tasawuf ini, ya, ini turunan lagi. Kalau yang tadi itu kan fikih ya. 5S itu kaitannya dengan fikih gitu. 5S tambah saum itu kaitannya dengan fikih. Nah, kemudian sekarang kita akan dalami tasawufnya. Dalam tasawuf itu jamaah ada turunan ilmu di dalam tasawuf. Gitu. Tasawuf ini kan membentuk akhlak, membentuk moral. Kalau dasarnya tasawuf itu, ya, ilmu-ilmu tasawuf yang dibentuk adalah moral, kemudian adab antar sesama makhluk hidup. Itu dalam ilmu besarnya tasawuf. Nah, kemudian pendalaman tasawuf itu bagaimana kita beradab kepada Allah. Nah, itu ada turunannya ilmu tasawuf atau disebut anak-anaknya ilmu tasawuf, ya. Ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Nah, itu yang mengatur keilmuan untuk adab kita terhadap Allah. Itu jemaah, ya. Kalau syariat dasar ini tidak lepas daripada fikih. Karena mengkaji masalah bagaimana kita beradab dalam sholat, puasa, zakat, haji, rukun Islam. Ya, itu kaitannya dengan syariat. Gitu.
Kemudian tarekat ini jalannya, ya, jalannya untuk supaya yang mengantar daripada syariat kita itu benar-benar diyakini sampai kepada Allah. Itu tarekat. Gitu. Syariatnya mengamalkan. Tapi meyakini diri kita sampai kepada Allah, amal syariat yang kita lakukan itu sampai kepada Allah, naik tingkatannya kepada tarekat. Maka kalau di Arab itu, kalau ada orang Arab minta jalan itu, torik. Kasih jalan. Nah, itu maksudnya jalannya, tarekat. Ya. Nah, kemudian dalam kitab Nadom Tasawuf, Hidayatul Azkiya ila Tariqil Aulia, ya, Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau mengatakan wa haqiqatun liwusu lihi lil maqsadi, gitu, ya. Hakikat itu adalah sampainya seseorang suluk, ya. Seorang suluk itu maksudnya orang yang lagi menjalankan spiritualnya dia, ya, pada maksud tujuan utamanya yaitu mengenal Allah. Nah, jadi apa yang kita amalkan dalam syariat kita, ibadah-ibadah fikih kita, bagaimana tujuan kita itu supaya lebih dalam lagi mengenal Allah. Jadi ketika kita sholat bukan sekedar ungkat-ungkat. Apalagi maaf kalau ada orang yang sholat tarawih kuclak. Eta mah senam. Ya, jangan yang gitu, jangan diikutin jamaah. Mubazir, capek-capek ngapain? Nyeri cangkeng. Ya. Karena tarawih itu adalah tarwihah, rohah, istirahat. Mengistirahatkan jiwa kita dari perjalanan siang hari, puasa di siang hari. Maka di zaman Rasulullah tidak ada tarawih berjamaah. Hanya 3 kali tarawih berjamaah selama Rasulullah hidup. Kenapa hanya 3 kali? Takut dijadikan wajib. Jemaah. Karena kalau Rasulullah tarawih itu ya 8 rakaat, ya witirnya 3, 11, tapi berapa jam? Gitu. Mulai dari Al-Baqarah, ya, Quran semua itu panjang. Kalau kita udah kulhu, keber deh, pakai racing, ya, itu namanya bukan sholat ya mah. Sementara tujuannya sholat yaitu supaya kita bisa mengenal Allah. Gimana caranya? Memahami semua kalimat, semua bacaan yang kita bacakan. Kalimat-kalimat yang kita bacakan. Nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang yang sederhana aja dulu. Selama kita sholat, pernah nggak kita mengikuti bacaan Fatihah kita dengan maknanya di dalam hati? Coba, itu aja dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sok, dalam hati apa itu artinya? Pernah nggak? Pernah nggak kita? Sholat, janganlah bacaan pendek. Fatihah, we. Kita ikutin gitu. Ya. Nah, kalau pernah, disitulah kita mengikuti sholat itu mengantarkan kita mengenal Allah. Apa sifat Allah, apa zat Allah, apa kehendak Allah, apa perbuatan Allah. Ada di Al-Fatihah. Apa yang kita inginkan terhadap Allah. Ada di Al-Fatihah. Tapi pernah nggak kita? Kalau pernah berapa kali? Apakah setiap sholat? Nah, kalau baca Fatihahnya cepat, mana mau. Nggak bakal keburu. Ya. Nah, gitu jemaah. Ya. Nah, selanjutnya, minggu depan, kita lanjutkan lagi mengenai pendalaman anak-anak ilmu tasawuf. Gitu. Ini baru cangkangnya dulu, baru kulitnya dulu. Ya. Itu jemaah sekalian. Jangan lupa doain saya
supaya bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanya nggak? Iya, enggak. Iya. Pemerintahan itu ya, sistem pemerintahan yang betul yang diajarkan oleh Islam adalah pemerintahan yang dibangun untuk kemaslahatan. Maka Rasulullah mengatakan simfani ala umati iza soluhu asluhan nasu wa iza fasadu fasadan nasu. Zalika ulama wal umaru. Dua dari golongan umatku apabila mereka baik-baik semua manusia, apabila mereka rusak semua manusia. Mereka adalah golongan ulama dan umaro. Berarti inilah pemerintah ini yang sebenarnya yang sesungguhnya adalah tanfiz. Yang sebenarnya struktur pemerintah yang baik di dalam Madinah, pemerintahan Rasulullah di kota Madinah dengan piagam Madinahnya itu strukturnya adalah tanfiz, suro, kodok. Tanfiz yang melaksanakan, suro yang memayungi secara hukum, agama, kodok yang mengatur masalah pelaksanaan hukum. Seperti hukum pancung, hukum segala macam, itu Dewan Kodok. Nah, Dewan Suro itu yang memayungi secara hukum. Ya, memayungi secara hukum misalnya kaidah pemerintah tanfiz untuk melaksanakan kebijakan ini dikaji oleh Kodok, oleh Dewan Kodok. Nah, ini hukumnya. Dari Qur'annya ini, dari sunnahnya ini. Ya, ijma'nya ini, kiasnya ini. Ini yang boleh dilaksanakan. Rambu-rambu. Keluarlah rambu-rambu. Nah, kemudian yang menentukan pelaksanaan aturan hukum adalah Dewan Kodok. Maka ada yudikatif. Ya, harusnya legislatif itu berfungsi sebagai syuro. Harusnya yang diinginkan tuh, ya. Bukan legislatif ikut-ikutan MBG. Ya, harusnya bertindak sebagai syuro. Maka yang baik itu ulama-ulama khawas itu duduk di legislatif, lain artis. Ya. Orang-orang yang berilmu, kiai-kiai duduk di legislatif. Sehingga bisa memayungi kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke lah ini Indonesia. Nggak usah ulama semualah. Ulama, pastor, semua tokoh-tokoh agama duduk di legislatif. Membuat satu aturan. Kan legislatif yang mengeluarkan undang-undang. Dasar undang-undangnya dari mana? Harus dari sumber Alkitab. Sumber dari hukum Allah, sumber dari sunatullah dan sunnahnya Rasul. Itulah undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif. Dilaksanakan oleh pemerintah, eksekutif. Yang awalnya yudikatif. Itulah Islam, jemaah. Indonesia salah nggak dengan aturan kenegaraan sekarang? Nggak salah, yang salah isinya. Sistemnya benar, orang-orangnya nggak benar. Itu aja. Itu jemaah. Ya.
Itu dalam struktur Islam. Indonesia nggak keluar dari struktur Islam. Orang yang mendirikan Indonesia ulama, cuma bahasanya aja. Gitu. Dan sekarang diisi kok santri ge belegu. Gitu. Gitu. Gitu, Pak. Maaf ya kalau saya agak salah, agak kasar, agak keras karena memang itulah hukum. Itulah agama. Ya. Ulil amri itu maksudnya ini kan kita ita'ullah wa ita'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasul ada perintah taatnya. Ya, uti'u itu kan fi'il amr. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, tapi kepada ulil amri tidak pakai uti'u, langsung ulil amri minkum. Artinya apa? Ulil amri yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Itulah yang harus kita taati. Kalau ulil amrinya nggak taat pada Allah dan Rasulnya, jangan diikuti. Karena Allah tegaskan nggak pakai kata uti'u. Melekat aja. Gitu. Bagian dari yang harus ditaati. Bukan taat pokok, bukan. Maka la ta'ata lil mahluki ila fi maksiatillah. Ya. Udah. Ada yang mau ditanya lagi? Ya. Ya. Apanya masuk penjara? Eh, kalau itu kayaknya kejadiannya di zaman dulu kekhalifahan Bani Umayyah. Ya, itu pernah ada ulama-ulama yang memang dihukum karena tidak taat. Itu di zaman Khalifah Bani Umayyah. Tapi kalau sekarang saya kira belum pernah. Ya, kecuali kalau tidak mengikuti seperti misalnya Abu Hamka. Abu Hamka ditahan di zaman Pak Karno, ya. Nah, itu karena Abu Hamka tidak mengikuti keinginan Pak Karno. Nah, tapi ya itulah bagian daripada risiko, ya. Matak kieu jemaah. Saya jujur aja, ya. Saya teh nggak pernah mau dipanggil ustadz, kiai atau ulama. Berat. Maka hidup saya sehari-hari, ya tampilan saya sehari-hari di luar majelis ya pengusaha. Pengusaha setan diujinya juga dengan dunia. Hah? Nggak pernah pengusaha diadu dengan pemerintah setan. Enggak. Pengusaha sok dideketan ku ulama. Coba sekarang, mana mau ulama-ulama sekarang yang dekat sama yang bukan pengusaha. Yang mau dideketin sama ulama sekarang tuh kebanyakan ulama sekarang pengennya dekat sama penguasa dan pengusaha. Coba. Hah? Sama yang dagang di warung sok datang ke ulama. Yang dideketin tuh pengusaha, penguasa. Jadi insya Allah selama kita bukan mendudukan diri kita sebagai tokoh, sebagai ulama, sebagai ustadz, mau bersinggungan, mau ditahan, dan nggak bakal nggak bakal diancam ke malaikat, enggak. Kita mau melaksanakan hukum seperti apa, sekalipun bertentangan dengan pemerintah, ya nggak akan diapa-apain, kecuali kalau kita menyebarkan, kan gitu. Tapi kalau kita sendiri diem-diem tahajud, presidennya tara tahajud ditawak, mau ya, kecuali kalau kita ngajak misalnya ya yang mengajak mengingatkan itu kalau bertentangan suka ada gitu. Ya itulah risiko dari bagian.
Tapi kalau Allah sudah menentukan bahwa si fulan itu adalah bagian daripada yadilullah, daripada kepanjangan tangan Allah untuk menegakkan hukum, ya itu harus diterima. Itu harus diterima. Ya, gitu jemaah. Tapi kalau sekarang orang-orang yang menyebarkan agama itu rata-rata yang dekat sama pemerintah. Kumaha. Gimana? Takut sama Allah? Sedang mengumpulkan amalan. Oh, ya itu nafsi-nafsi ya. Artinya pribadinya dia kan. Karena amalan yang paling baik itu kan yang tidak dilihat-lihatkan ke orang lain. Yang tidak show of force. Weh, aing sholat yuk. Orang sholat di masjid, ya mah di jalan. Misalnya, ya, gitu. Gitu. Saya waktu 212 ikut. Tapi ketika sholat Jumat, saya cari masjid, ke masjid. Nggak. Jangan dibalik. Hari sholat di jalan, hari tidur di masjid. Begitu mau sholat Jumat, saya cari masjid sama adik saya itu berdua. Ben, ayo sholat. Hah? Kunaon make hari Jumat? Kan yaumil ayam. Inilah pemanfaatan yang salah. Ya, gitu. Ya. Jadi artinya ada beberapa dalam kondisi yang kaidah fikih dilanggar, ya, kaidah tasawufnya juga dilanggar, gitu. Walaupun itu tujuannya benar, ya, gitu jemaah. Karena dalam perang jihad juga Allah dan Rasulnya itu menentukan hukum yang berbeda, gitu. Ya, gitu jemaah. Tapi kalau bisa, ya artinya ginilah. Ketika itu kan sebetulnya bukan penegakan kalimat tauhid, tapi ada emosi umat yang dibangkitkan. Bukan penegakan kalimat tauhid. Bukan. Beda dengan jihad. Fisabilillah. Itu penegakan kalimat. Gitu. Ya. Kalau nggak ada lagi, saya doa aja ya. Innahu samiun qaribun mujibu da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa andika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bu'u laka bi ni'matika alayya wa bu bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'izzal islamana wa muslimin. Allahumma ansur islamana wa muslimin. Allahumma ansur muslimina wa muslimat fi Palestin wa fi baladi Sami wa fi Irani wa fi Sudani wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin. Allahumma damiril yahuda wa syatis samlahu wa farid jama'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zaujatina min jami' mahawin fid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma
la syahla ila ma ja'altahu syahlan. Allahumma tufbi fi taysyiri kulli asir fa innaka taysyira kulli asirin alaika yasir was'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami' makhawifid dunya wa akhirah wa huwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma ja'al auladana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhum salihina abidina ta'iina qa'imina bi ta'atika hafidina li amrika mustanibina linahika waj'alhum aminina salimina min afatid dunya wa azabi akhirah wa min fitnatihima wa fadihatihima innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir agisna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban katsiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslubna ni'matan an'amta biha alayya. Allahumma ba'id rizqan yukhliquna fid dunya wal akhirah. Allahumma ba'id lana rizqan yukhliquna fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin 'alaina fi syaqaratil maut wa najatan minan nar wa afwa hinda hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.